ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berada pada pertemuan ini, majelis yang kita harapkan darinya keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW kepada kita, bahwa orang-orang yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan keutamaan diliputi oleh para malaikat, menunjukkan penghormatan dan pemuliaan kepada mereka, dan diturunkan ke tengah-tengah mereka rahmat dan ketenangan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka dalam majelisnya, dalam di antara malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa khafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul sekelompok orang, satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka dengan para malaikatnya, menurunkan kepada mereka rahmatnya, mendatangkan di dalam hati-hati mereka ketenangan, dan Allah menyebut-nyebut mereka di kalangan para malaikat di sisinya. Dan ini keutamaan yang senantiasa kita harapkan dari perkumpulan kita ini. Di samping bahwa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum dia adalah perkara yang akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seorang muslim dan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Ini yang senantiasa menjadi motivasi besar kita untuk beramal, bahwa apa yang kita amalkan ini adalah sesuatu yang akan mendatangkan kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah kita korbankan dalam mengamalkan amalan-amalan ini. Sehingga kita tidak pernah merasa rugi, tidak pernah merasa lemah untuk beramal soleh, karena adanya motivasi yang besar, adanya ganjaran yang besar yang kita harapkan dari setiap amalan-amalan kita. Dan memang di antara pilar-pilar dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang penting adalah adanya harapan dalam setiap ibadah kita itu. Kita mengharapkan padanya harapan yang besar. Di samping dua pilar yang lain, yakni pilar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa takut kepadanya. Semoga kita senantiasa menguatkan di dalam diri kita harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula rasa takut kepadanya serta rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat ibadah-ibadah itu menjadi ringan untuk kita kerjakan. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan dipenuhi rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya kehidupan kita menjadi berkah, diliputi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bahasan yang berkaitan dengan uzlah, atau mengasingkan diri dari manusia untuk berkonsentrasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan beberapa hal yang ditulis oleh Syekh penulis buku kita, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang menjadi bahasan kita setiap pekan. Ada 6 faidah, di antara faidah beruzlah itu.
Nah, di sini beliau kemudian akan menyebutkan tentang sisi negatif beruzlah sekaligus menjadi sisi positif bergaul dengan manusia. Jadi ada keutamaan bergaul dengan manusia sebagaimana ada keutamaan bagi orang-orang yang beruzlah, orang-orang yang mengasingkan diri untuk memfokuskan dirinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memilih salah satunya, maka kita akan kehilangan faedah dari salah satunya. Jadi selalu ada hal-hal yang kita harus memilih di antara berbagai pilihan. Dan dengan memilih, maka kita sudah kehilangan bagian dan kesempatan yang bisa kita ambil dari perkara-perkara yang kita tidak memilihnya. Ya. Jadi setiap kita punya kesempatan dan jangan kita cemburu dengan kelebihan orang lain. Ya. Masing-masing orang punya kelebihan, masing-masing amalan punya kelebihan. Dan kita memilih amalan yang paling utama untuk kita kerjakan sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Ya. Al-Imam Malik pernah dikirimi surat tentang keutamaan berjihad oleh salah seorang mujahid di tengah peperangan, ya, dan mengajak beliau untuk berjihad bersamanya. Maka beliau menjawab bahwa setiap orang diberikan keutamaan sesuai dengan keadaannya masing-masing, dan saya tidak melihat bahwa apa yang saya lakukan dengan mengajarkan ilmu, memuliakan ilmu agama, itu lebih rendah daripada apa yang dikerjakan oleh para mujahid. Nah, demikianlah, maka setiap kita perlu untuk melihat apa yang paling pantas untuk kita lakukan, dan setiap yang kita kerjakan itu adalah pilihan kita, dan kita memilih pilihan itu dengan konsekuensi bahwa kita tidak akan mendapatkan keutamaan dari perkara-perkara yang kita mengabaikannya dari pilihan kita. Kita tidak memilihnya. Nah, di sini disebutkan tentang keutamaan bergaul dengan manusia sekaligus kekurangan bagi orang-orang yang beruzlah itu. Di sini beliau menyebutkan bahwa tujuan-tujuan agama, ya, di antaranya diperoleh dari interaksi dengan orang lain, diperoleh dari bantuan orang lain, ya. Dan kita tidak bisa mewujudkannya kecuali berbaur dengan manusia. Jadi banyak tujuan-tujuan agama maupun tujuan-tujuan duniawi itu dipenuhi dengan interaksi kita dengan manusia, ya. Dan berbaur dengan masyarakat itu bisa memperluas pemenuhan hajat-hajat kita dalam urusan-urusan agama kita, demikian pula urusan-urusan dunia kita. Di antaranya yang pertama adalah belajar dan mengajar, ya. Memberi dan mengambil manfaat, ya. Mendidik dan mendapatkan pendidikan, ya. Menenangkan dan mendapatkan ketenangan dari orang lain, ya. Mendapatkan pahala dengan menunaikan hak-hak orang lain, ya. Jadi kita bisa berinteraksi dan memenuhi hak-hak orang lain, itu adalah bagian dari faidah agama yang bisa didapatkan dari berbaur dengan manusia atau tidak beruzlah itu, ya. Membiasakan diri untuk bertawadhu, ya, di tengah manusia, ya. Mengambil faedah melalui pengamatan terhadap kehidupan. Kita bisa melihat kehidupan, membandingkan satu dengan yang lain, dan kadang kehidupan ini memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran dari pengalaman yang kita dapatkan atau pengalaman orang lain yang kita lihat. Dan disebutkan, ya, secara rinci sebagai berikut. Yang pertama adalah terwujudnya interaksi dalam belajar dan mengajar. Dan telah disebutkan keutamaan untuk menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu pada bab sebelumnya dalam kitab yang sama, ya. Dalam kitab ilmu. Dan beliau menegaskan bahwa orang yang telah belajar perkara-perkara yang wajib, ya, dan dia melihat dirinya tidak mungkin mendalami ilmu-ilmu yang cenderung kepada agama, maka silakan dia beruzlah. Jadi orang yang tidak punya kecenderungan untuk menuntut ilmu dan dia telah memenuhi
kebutuhan ilmu agama yang sifatnya wajib baginya, maka dia bisa beruzlah. Namun jika dia adalah orang yang mampu mendapatkan atau mempelajari dan menguasai ilmu secara lebih luas, ilmu syariat secara lebih luas, maka beruzlah baginya sebelum dia belajar adalah satu kerugian. Hanya kalau dia punya kecenderungan menuntut ilmu, dia punya kecerdasan, ketekunan untuk menuntut ilmu, memperluas dirinya dengan ilmu, maka kalau dia beruzlah itu satu kerugian baginya. Karena mempelajari ilmu kemudian mengajarkannya itu menjadi satu keutamaan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang beruzlah, ya, orang-orang yang mengasingkan diri, mengkhususkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rabi bin Khaitham rahimahullah berkata, ya, tafaqquh terlebih dahulu baru beruzlah. Maksudnya pelajarilah dahulu agama, dalamilah dulu agama, baru beruzlah. Ilmu adalah dasar agama. Tidak ada kebaikan beruzlah bagi orang-orang yang tidak memiliki dasar ilmu agama yang baik. Ya. Sebagian ulama pernah ditanya, apa pendapat Anda tentang uzlahnya orang-orang awam? Ya, orang awam yang mengasingkan diri kemudian tidak bergaul dengan manusia, mengkhususkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka beliau menjawab, itu adalah kerusakan, itu adalah malapetaka. Ya. Karena dia belum mendapatkan ilmu dalam perkara-perkara yang wajib untuk dia ketahui, ya, sehingga dia tidak bisa menjalankan agamanya dengan sempurna. Ya. Kemudian dia ditanya, ya, sebagian ulama ini kemudian ditanya, bagaimana dengan para ulama yang beruzlah itu? Maka dia menjawab, biarkan saja. Ya. Apa urusanmu dengan mereka? Ya. Ia mempunyai sepatu dan kantong minumnya, artinya dia bisa memenuhi keadaan dirinya, kebutuhan dirinya. Ya. Dia mendatangi air, memakan daun-daunan sampai dia bertemu dengan Robnya, dengan Tuhannya. Ya, artinya mereka para ulama adalah orang yang pantas untuk beruzlah setelah memenuhi, ya, kewajibannya dalam persoalan ilmu tentang agama. Kemudian juga mengajar agama, ya. Ya, mengajar ilmu kepada manusia. Dia adalah perkara yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala bila niatnya lurus, bila niatnya diperbaiki, ya, bila niatnya tulus, ya, dan ikhlas. Ya. Dan disebutkan keutamaan mengajarkan ilmu itu, ya, bahwa orang-orang yang mengajarkan ilmu kepada manusia kemudian mereka mengamalkannya, seperti disebut oleh Nabi SAW, maka mereka mendapatkan pahala sebagaimana pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mengerjakannya. Ya, jadi mengajarkan ilmu ini adalah perkara yang penting, perkara yang merupakan satu keutamaan yang besar, satu keutamaan yang besar. Ya. Man dhalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan manusia ke suatu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Maka bayangkan kalau orang yang sebenarnya punya potensi dengan ilmu mengajarkan kepada manusia, kemudian mereka beruzlah, maka mereka kehilangan kesempatan yang besar. Dan di antara amalan yang tidak putus dalam kehidupan manusia, ya, dengan meninggalnya dia, ya, dengan berakhirnya kehidupannya, adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Sebenarnya disebutkan oleh Nabi SAW, ya, idza mata ibnu Adam inqata anhu amalu illa min thalath. Kalau mati seorang anak Adam, ya, terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Salah satu di antaranya adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan oleh manusia. Ya. Dan itu dengan catatan bahwa niatnya lurus dalam menyampaikan ilmu, ya. Namun jika niatnya adalah sekedar untuk mendapatkan kedudukan atau mencari kedudukan, memperbanyak pengikut, maka ini adalah kebinasaan, ya.
Ketika dia menjadikan agama yang seharusnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk maslahat-maslahat dirinya semata-mata di dunia ini. Seperti mencari wajahnya orang-orang, ya, pujian mereka, ya, kedudukan di tengah-tengah mereka, ya, penghormatan dari mereka, sekedar untuk memperbanyak pengikut, mendapatkan pengikut yang banyak. Maka kata beliau, ini adalah kebinasaan dalam agama. Ya, dan ini sudah dibahas dalam bab atau kitab tentang ilmu sebelumnya dalam kitab ini. Ya, dan yang banyak terjadi di zaman beliau, di zaman ini kata beliau, di zaman beliau itu di abad ke-8 Hijriah, adalah niat yang tidak baik. Ya. Beliau menggambarkan bahwa justru yang banyak, ya, saat ini di zaman beliau, ya, bagaimana beliau melihat di zaman kita ini, ya, adalah niat yang tidak baik dari orang-orang yang belajar. Ya. Maka agama kita, agama itu menuntut menjauhi orang-orang yang seperti mereka. Namun bila menemukan orang-orang yang benar-benar mencari Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepadanya dengan ilmu, maka dengan mereka lah sebaiknya kita bersama, ya, tidak boleh kita menyingkir darinya. Kemudian juga tidak halal menyembunyikan ilmu, ya, yang dibutuhkan oleh manusia. Dan sebagian orang berkata, kami belajar ilmu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, awalnya mereka belajar ilmu itu untuk hal-hal yang bukan karena Allah, ya. Kami awalnya belajar ilmu selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka belajar ilmu karena melihat keutamaan, kedudukan, ya, penghormatan orang kepada orang-orang yang berilmu. Awalnya kami menuntut ilmu karena itu, ya. Namun ilmu tersebut menolak, ya. Ilmu itu tidak mau kami dapatkan, tidak bisa kami dapatkan kecuali karena Allah. Ilmu itu tidak dapat didapatkan hakikatnya kecuali kalau dia dituntut karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kata-kata ini mengisyaratkan kepada ilmu tentang Quran, tentang hadis, tentang sirah para nabi dan para sahabat. Ini ilmu yang dimaksud, ilmu yang menolak, ya, untuk sampai kepada manusia kecuali ketika dia dituntut karena Allah Subhanahu wa taala, adalah ilmu tentang Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, tentang sejarah para nabi dan para sahabat yang mengandung peringatan dan nasihat. Dan ilmu-ilmu ini adalah sebab munculnya rasa takut kepada Allah. Ya, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis Nabi, sejarah dan kisah para Rasul, ya, dan demikian pula para sahabat, adalah semua peringatan dan nasihat. Di dalamnya terkandung peringatan dan nasihat. Ya, mengapa dia tidak bisa didapatkan kecuali, ya, ketika seseorang menjadikan tujuannya karena Allah, ya, karena dia berisi peringatan dan nasihat. Yang kalau tidak diambil maka tidak bisa kita dapatkan ilmunya. Kalau tidak kita dudukkan ilmu-ilmu tersebut sebagai peringatan bagi kita, sebagai nasihat bagi kita, maka kita tidak akan dapatkan peringatannya, tidak dapatkan nasihatnya. Karena ini adalah sebab munculnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya yang betul-betul merasa takut kepada Allah adalah dari kalangan hambanya para ulama. Iya. Nah, kata beliau di sini, kalaupun ia tidak berdampak sekarang, ya, pada saat dia dituntut, pada saat dia dipelajari, maka dia akan berdampak nanti. Ya. Pelajari saja nanti akan terpengaruh, akan ada pengaruhnya, akan kita rasakan, ya, bagaimana hakikatnya yang sebenarnya. Ya. Adapun ilmu kalam, ya, ilmu filsafat dan semacamnya, ya, ilmu yang mempelajari tentang perdebatan dan perselisihan para ulama, ia tidak akan membuat orang yang berharap dunia menjadi berharap kepada Allah. Ini tidak berubah, ya. Jadi ada ilmu yang tidak berlaku kaidah di atas, bahwa ilmu itu awalnya dituntut bukan karena Allah, tapi ilmu itu tidak mau datang kepada kami kecuali kami menuntutnya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orientasi kami berubah. Ya, orientasi kami berubah dalam menuntut ilmu. Awalnya kami tidak menuntutnya
ya karena Allah semata, ya, tapi karena mengharapkan kedudukan, kehormatan, pujian, pengikut yang banyak, tapi ternyata ilmu itu tidak mau kecuali kita menuntutnya karena Allah saja. Ya. Nah, ini yang dimaksud ilmu yang seperti ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang hadis Nabi SAW, tentang sejarah para nabi, ya, tentang para sahabat, ya, yang isinya adalah nasihat dan peringatan. Sehingga semakin dia dipelajari, dia semakin membersihkan hati-hati kita. Semakin dia dipelajari, dia semakin menjernihkan, ya, niat-niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, keluar dari kaidah tersebut adalah ilmu tentang perbedaan-perbedaan pendapat, perselisihan, ya, yang mempertajam perbedaan di antara kita. Ya. Demikian pula ilmu-ilmu kalam. Ya. Dan sebaliknya ilmu-ilmu yang kita maksudkan tadi, ya, yang tidak dimaksudkan dalam apa yang telah disebutkan di awal tadi, ya, pemiliknya akan terus mengharapkan dunia sampai akhir hayatnya. Ini yang pertama, terwujudnya interaksi belajar dan mengajar yang di dalamnya begitu banyak keutamaan. Ya, kalau orang beruzlah dia tidak bisa lagi mendatangi para ulama untuk menuntut ilmu, berinteraksi dengan orang-orang yang saleh, mengambil ilmu mereka. Kemudian yang kedua, ya, faedah yang kedua dari bergaul di tengah-tengah masyarakat, berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, ya, dan tidak melakukan uzlah, ya, adalah mengambil dan memberi manfaat dari orang yang lain, ya, dari orang banyak. Ya, jadi kita tidak bisa mengambil manfaat dan memberi manfaat, ya, ketika kita beruzlah kepada orang banyak, kepada orang lain. Ya, mengambil manfaat dari orang banyak adalah dengan berinteraksi dengan mereka, ya, muamalah dan usaha. Ya, artinya kalau kita mau berdagang, mau berusaha, ya, maka itu bisa kita lakukan dengan interaksi kita dengan manusia. Ya. Orang-orang yang memiliki ketergantungan terhadap hal ini, yakni dia butuh pekerjaan, dia butuh penghasilan, pendapatan, ya, maka dia tidak boleh beruzlah, ya. Dia tidak memilih untuk beruzlah. Ya. Adapun orang yang memiliki apa yang membuatnya merasa cukup, ya, qanaah, dan dia menerima apapun keadaan dirinya, maka uzlah lebih utama baginya. Ya. Kecuali bila dia bekerja dengan niat bersedekah. Ya. Artinya dia bisa saja adalah orang yang menerima keadaannya, menerima berapapun yang dia miliki, ya, dan dia tidak mungkin bersedekah, ya, beramal dengan hartanya kecuali dengan bekerja, maka dia harus bermulazamah, bermuamalah dengan manusia dan tidak beruzlah. Ya, kecuali bila uzlah berguna baginya dalam bentuk memberinya ketenangan dengan Allah, dengan semakin mengenalnya, dengan ilmu dan basirah, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas dasar ilusi dan khayalan yang rusak, ya. Ya, sedangkan memberi manfaat, yakni mendatangkan manfaat bagi orang lain, baik dengan harta atau badan atau menunaikan hajat-hajat mereka. Karena Nabi SAW menggambarkan itu, ya, siapa yang memenuhi hajat saudaranya maka Allah akan memenuhi hajat-hajatnya. Ya, dalam hadis Nabi SAW menggambarkan, ya, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. Nah, bentuk-bentuk pertolongan kepada saudara-saudara kita ini tidak bisa kita wujudkan kalau kita beruzlah. Ya. Ya, dan memang memberikan manfaat dan mengambil manfaat itu bisa kita dapatkan dengan kita berinteraksi dengan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Ya, sehingga berinteraksi dengan manusia adalah sesuatu yang menjadi keharusan kalau kita mau mengambil faedah ini. Yakni perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling bekerja sama dalam kebaikan-kebaikan dan takwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ya.
Barang siapa yang mampu melakukan itu dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat, maka hal itu lebih baik daripada beruzlah. Ini kata beliau. Kalau ada orang yang punya potensi yang besar, memberikan manfaat kepada manusia, maka dia jangan beruzlah, ya, jangan menyendiri. Selama dia masih bisa memberikan manfaat yang banyak kepada manusia, maka itu lebih baik baginya. Iya. Bila tidak menyibukkannya, ya, berusaha kecuali yang salat nafilah dan amal-amal jasmaniyah. Ya. Bila dia termasuk orang yang terbuka bagi yang jalan kepada amal perbuatan hati melalui zikir dan fikir yang berkesinambungan, maka ini yang lebih baik. Ya, artinya kalau dia adalah orang yang sifatnya suka dengan ketenangan, ya, suka dengan kesendirian, ya, kuat berzikir, ya, dan menguatkan fikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka beruzlah ini lebih baik, ya. Ini adalah perkara yang tidak tertandingi, kata beliau. Yang ketiga, keutamaan berinteraksi dengan manusia dan berada di tengah-tengah, ya, pergaulan manusia, ya, adalah mendidik diri kita, ya, menanamkan kepada diri kita ini adab, ya. Ya, karena dengan interaksi kita bisa berbudaya yang baik. Ya. Berinteraksi membuat kita bisa mengambil adab. Ya. Kita tahu bagaimana menjaga kesopanan, ya, bagaimana, ya, menjadi orang-orang yang santun. Ya. Dan ini yang beliau maksud. Ya, artinya bagaimana menghadapi orang-orang dengan cara yang baik. Menghadapi orang-orang dengan cara yang baik. Ya. Berusaha bersabar dengan hal-hal yang tidak mengenakkan dari interaksi mereka. Ya, bersabar dari gangguan mereka. Menahan ambisi jiwa kita dari kemarahan, dari permusuhan, dan mengalahkan hawa nafsu kita. Ya, artinya ini adalah hal yang besar, ya, ketika orang bisa melapangkan dadanya dengan gangguan orang lain. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'fu wasfahu. Berilah maaf dan lapangkanlah dadamu. Ya. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu juga suka kalau Allah Subhanahu wa taala mengampuni kamu? Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan interaksi kita dengan manusia, ya, dan keutamaan memberi maaf. Bahwa gangguan manusia itu hendaknya hal yang kita bisa bersabar dengannya. Ya. Dan Allah membandingkan, bukankah kamu juga punya banyak kesalahan dengan Allah? Ya. Bukankah kamu juga punya banyak permasalahan dengan Allah Subhanahu wa taala yang kamu mau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kata Allah, tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Tidakkah kamu juga itu menyukai kalau Allah mengampuni kamu? Kalau kesalahan-kesalahanmu itu Allah ampuni, ya begitu juga kamu berlaku kepada manusia. Ya. Ya, dan ketika seseorang bisa, ya, berada pada keadaan itu, pada keadaan di mana dia bisa menguatkan diri dengan mengisi dirinya dengan adab-adab yang baik, mendidik dirinya untuk beradab dalam interaksinya dengan manusia, kemudian menahan hawa nafsunya untuk, ya, melakukan gangguan atau membalas keburukan-keburukan orang lain kepadanya, ya, maka itu lebih utama daripada beruzlah. Ya. Itu lebih utama daripada beruzlah. Ya. Dan patut dipahami adalah melatih diri ini bukan tujuan dasar, ya. Tujuannya adalah bagaimana menjadikan diri kita lebih baik. Ya. Ya. Tujuannya adalah menjadikan diri kita ini lebih baik. Kemudian yang keempat adalah menenangkan dan menerima ketenangan diri. Iya. Bisa jadi ia dianjurkan seperti merasa tenang bersama dengan orang-orang yang kita sukai, kita cintai, para ulama, orang-orang soleh, itu menjadikan kita tenang bersama dengan mereka. Ya. Mengistirahatkan hati kita dari beban kesendirian. Jadi kesendirian itu justru kadang menjadi satu beban tersendiri. Ya. Ketika kita tidak bisa memanfaatkannya dengan berzikir kepada Allah, kesendirian itu menjadi satu beban tersendiri, satu kegelisahan sendiri. Ya. Satu, ya, mungkin bagi sebagian orang musibah. Ya, ketika dia tinggal sendiri, tidak ada yang menemani dia, ya, mungkin dia bisa depresi. Ya. Nah,
kebersamaan dengan orang lain itu bisa kita dapatkan ketenangan dengan mereka. Ya, kalau kita pintar, kalau kita bisa memilih dengan siapa kita bersama. Ya. Kata Nabi SAW, almaru ala dini khalilihi. Ya. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Ya. Karena teman dekat itu membuat kita apa? Membuat kita meniru apa yang mereka kerjakan dan mentoleransi apa yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahannya. Ya. Kalau teman kita yang berbuat salah itu kan kadang kita merasa berat ya untuk menegurnya. Berbeda dengan orang-orang selain mereka. Ya, dan mentolerir ya apa-apa yang buruk dari mereka. Iya. Dan hendaknya menjadikan topik pembicaraannya saat bertemu adalah perkara-perkara agama. Kemudian yang kelima, mendapatkan pahala ya dengan interaksi dengan manusia atau juga mendatangkan pahala untuk orang lain. Ya. Kita mendapatkan pahala dengan interaksi dengan sesama manusia itu dengan menghadiri jenazah misalnya. Ya, menghadiri jenazah ini satu keutamaan yang besar. Ya, orang-orang yang mengerjakan jenazah itu mendapatkan keutamaan yang besar. Kata Nabi SAW, dia mendapatkan satu qiraat, ya, seperti emas sebesar gunung Uhud. Dalam satu riwayat digambarkan seperti itu. Kemudian menjenguk orang sakit misalnya, ya, menghadiri akad-akad dan undangan-undangan, dan semua itu ada pahalanya dan itu tidak bisa didapatkan oleh orang yang hanya tinggal bersendirian. Ya. Dan di sisi lain dia membahagiakan hati seorang muslim. Ya, jadi ya membahagiakan hati seorang muslim. Orang yang bersendirian tidak bisa ya mendapatkan keutamaan itu. Ya, memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudara-saudara muslimnya. Dengan apa yang tadi dilakukan. Ya. Bahkan dengan menanya kabar ya, disebutkan riwayat dari Umar bin Khattab ya pernah bertanya kepada seseorang ya, bagaimana kabarmu hari ini, bagaimana kabarmu pagi ini. Kemudian mengatakan alhamdulillah ya. Dia memuji kepada Allah, maka dia mengatakan inilah yang saya harapkan ya. Saya menanyakan kabar dan ya engkau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengannya. Jadi interaksi yang baik ya, interaksi yang sehat ya. Bukan yang saling menjatuhkan, bukan yang saling menyakiti ya di antara kita. Iya. Kemudian untuk mendatangkan pahala untuk orang lain ya adalah membuka pintunya untuk orang-orang yang datang kepadanya, misalnya bertakziah ya, mengucapkan selamat kepadanya, menjenguknya ketika dia sakit ya. Karena dengan itu orang-orang bisa mendapatkan pahala karena dirinya ya. Dan bila dia termasuk ulama, maka dia dapat mengizinkan mereka berziarah ya, mendatanginya untuk meminta fatwa atau mengambil kebaikan darinya. Ya para murid ya, ulama-ulama terdahulu itu mereka sekedar mendatangi para ulama itu sudah mendatangkan ketenangan hati pada diri mereka, menghilangkan kegelisahan mereka. Imam Ibnu Qayyim itu pernah menyampaikan ya bahwa kalau kami sedang gelisah, kalau hati kami ini gelisah, hati kami ini berat banyak bebannya, kami cukup datang kepada Imam Ibnu Taimiyah. Dan seketika kalau sudah ketemu dengan beliau itu seperti hilang semua permasalahan itu. Jadi ada orang-orang yang seperti itu, ketika kita datang saja kepadanya itu auranya sudah membuat kita merasa apa permasalahan saya ini tidak ada beratnya sama sekali ya, dibandingkan misalnya kehidupan beliau, ketenangan beliau dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau bahkan sebagian murid Imam Ahmad itu, kalau kita mungkin menganggap itu berlebihan. Ya, mereka mengatakan memandang ke wajahnya Imam Ahmad itu ibadah. Ya, coba artinya ini kan kalau kita mungkin sekarang berlebihan ini masa memandang, tapi mungkin mereka merasakan seperti itu. Ya, ketika mereka memandang Imam Ahmad,
mereka bisa merasakan aura keimanan yang membuat mereka sadar akan dosa-dosanya, kelalaiannya, membuat mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada memang orang-orang yang demikian. Iya. Kemudian iya. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa ya, kita patut menimbang pahala berbaur dengan manusia dengan sisi-sisi negatifnya. Ya, artinya ketika memang kerusakan itu sudah menyebar, ya, sulit kita menemukan ulama, sulit kita mendapatkan orang-orang yang baik, ya, maka ya kebanyakan salaf memberi uzlah daripada berbaur dengan manusia. Nah, ini terjadi ketika fitnah, ya, antara dua sahabat yang mulia, Ali dan Muawiyah. Banyak di antara para sahabat itu kemudian beruzlah, tidak mau ikut dalam perselisihan itu. Ya. Nah, ini ketika ada hal seperti itu, ada memang mungkin keadaan di mana kita lebih baik beruzlah. Kemudian faedah yang keenam dari, jadi seimbang ya, 6 untuk beruzlah dan 6 untuk berbaur dengan manusia. Ini tawadhu, ya, artinya berendah hati kepada manusia. Ya. Ini tidak bisa terlaksana kalau kita sendirian. Ya. Kita tidak bisa mengamalkan amalan tawadhu ini, ya, merendahkan diri di hadapan manusia, ya, bersifat rendah hati di tengah-tengah manusia. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ibadur rahmanil ladzina, ya, jadi adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, ya. Bagaimana di surah Al-Furqan? Ya. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ya. Mereka yang berjalan di atas bumi ini dengan penuh kerendahan hati, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang jahil, orang-orang yang buruk, ya mereka tidak membalas keburukan itu. Ya, mereka berkata dengan penuh keselamatan, perkataan yang penuh dengan keselamatan. Ya. Dan ya, kesendirian, ya, bisa jadi disebabkan oleh kesombongan. Ya. Justru bersendirian itu bisa jadi karena dia kesombongan, dia memilih beruzlah. Ya, seperti karena dia kurang bisa menghormati orang-orang di sekitarnya, ya, sikapnya yang tidak bisa mendahulukan orang lain, ya, ya, sehingga dia sulit untuk berbaur dengan manusia. Tidak ada orang yang mau menerimanya. Ya. Ya, sulit dia menghadiri pertemuan-pertemuan. Ya, dan bisa jadi dia menolak bergaul dengan orang-orang karena merasa dirinya lebih tinggi daripada mereka. Ya. Ya, tanda orang yang sifatnya seperti ini adalah, ya, ini beliau menyebutkan, dia suka dikunjungi dan tidak suka mengunjungi. Ya, dia mau kalau orang lain berkunjung kepadanya kalau ada acara-acaranya, tapi kalau dia yang diundang dia tidak datang. Ya. Ya. Berbahagia bila penguasa dan orang-orang, ya, mendekat kepadanya, berkerumun di pintu rumahnya, mencium tangannya. Ya. Beruzlah dengan sebab ini adalah kebodohan, ya. Karena tawadhu, ya, tidak merendahkan derajat orang yang mulia. Ya, sikap kerendahan hati, merendahkan diri di tengah-tengah manusia, itu tidak akan merendahkan derajat orang-orang yang mulia. Artinya kalau dia asalnya adalah orang yang mulia, maka dia tidak akan rendah karena dia bertawadhu, ya, dengan manusia. Nah, di sini beliau menggambarkan bila kita mengetahui sisi negatif, ya, mudaratnya dan faidahnya dari uzlah, maka kita bisa mengetahui bahwa menetapkan hukum atasnya, ya, adalah mengedepankan salah satunya melalui penetapan dan penilaian secara umum adalah keliru. Ya. Ya, artinya menganggap bahwa uzlah itu secara mutlak lebih baik atau berbaur dengan manusia itu adalah sesuatu yang lebih baik, ya, makanya keliru. Karena kita lihat kondisinya, ya. Ya. Orang yang mengatakan beruzlah secara mutlak adalah sesuatu yang lebih baik daripada bergaul dengan manusia. Ini pendapat yang keliru, ya. Karena kita perlu melihat, ya. Demikian pula orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang bergaul dengan manusia adalah orang-orang yang salah, ya. Harusnya mereka beruzlah bersendirian. Ini juga pendapat yang salah. Ini tidak demikian adanya, ya. Iya. Iya. Sebaliknya,
Kita patut melihat orang per orang dan keadaannya. Iya. Kepada hal-hal yang memotivasi kita untuk beruzlah atau memotivasi kita untuk bergaul dengan manusia. Ya. Dan dibandingkan antara keduanya, mana yang lebih banyak bisa kita raih, ya. Dan itu mana yang lebih banyak bisa kita raih itu menjadi bahan kita untuk memilih mana yang harus kita pilih. Ya. Imam Syafi'i berkata, ya di sini beliau menukil pendapat atau perkataan Imam Syafi'i. Beliau mengatakan menahan diri dari manusia menimbulkan permusuhan, ya. Membuka diri lebar-lebar menghadirkan keburukan, maka tempatkan dirimu di antara keduanya. Ya. Artinya kata beliau menahan diri dari manusia, ya. Artinya tidak mau bergaul dengan manusia, bersikap bersikap tertutup, ya. Itu bisa menimbulkan permusuhan, ya. Dan sebaliknya membuka diri selebar-lebarnya, ya. Artinya tidak menakar, tidak memfilter pergaulan kepada manusia, itu bisa menghadirkan keburukan, ya. Maka tempatkanlah dirimu di antara keduanya. Ini kata beliau. Ya, tempatkan dirimu di antara keduanya. Jangan terlalu terbuka, jangan terlalu membebaskan diri bergaul, ya. Sebaliknya jangan juga terlalu menutup diri, ya. Ada kadang waktu kita menutup diri dan ada kita membatasi diri. Ada waktu di mana kita harus bergaul, harus membuka diri kepada manusia. Nah, kata beliau, barang siapa yang berpendapat selain daripada ini, maka dia keliru katanya. Ya. Karena sebenarnya kita sebutkan tadi bahwa setiap sesuatu bergantung pada keadaannya dan tidak boleh dijadikan hukum umum atas orang lain. Ya. Apa yang kita pilih, apa yang menjadi pendapat kita tidak bisa kita jadikan hukum umum untuk orang lain. Mungkin dia punya keadaan yang berbeda, dia punya karakter yang berbeda dengan kita, sehingga dia memilih sesuatu yang sesuai dengan kondisi dan karakternya. Ya, dalam pilihan seperti ini. Ini mungkin yang kita bisa sampaikan pada kesempatan ini. Masih ada pembahasan tentang adab-adab. Ya, kalau kita beruzlah apa adab-adabnya? Ini disebutkan di sini mengakhiri pembahasan tentang persoalan ini sekaligus menutup pembahasan tentang adab dalam pertemanan dan persaudaraan. Insyaallah kita sampaikan pada kesempatan yang lain insyaallah taala karena waktu kita yang terbatas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pertemuan kita ini, memberikan manfaat atas apa yang kita dengarkan, ya, memberikan balasan yang baik dan simpanan yang baik bagi kita di hari akhirat nanti dari amalan-amalan kita yang demikian, ya, dari ketaatan kita kepadanya serta memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, ya, dari amal-amal soleh yang kita kerjakan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.